Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Balik lagi di channel Kajian Online. Salah seorang petinggi PDIP dalam sebuah podcast di channel bernama Leon Hartono mengatakan bahwa RUU perampasan aset ini tidak berguna. Bahkan Pak Basuki Cahayapurnama atau sering kita sapa atau sering kita kenal Ahok, teman-teman, mengatakan bahwa RUU perampasan aset ini tak ada gunanya untuk melakukan pemberantasan korupsi, bahkan bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum hakim untuk memeras pejabat-pejabat yang diduga melakukan korupsi. Sungguh teman-teman, pernyataan ini agak kurang elok memang didengar karena RUU perampasan aset ini menjadi harapan rakyat Indonesia untuk melihat negara ini bebas dari tindak pidana korupsi. Hingga detik ini teman-teman, dari era Orde Baru, reformasi hingga sekarang di 2025, kita masih banyak sekali melihat para pejabat-pejabat kita yang melakukan tindak pidana korupsi. Ada yang terkenal, ada korupsi timah, korupsi Pertamina, korupsi minyak sawit, teman-teman, Jiwasraya. Semua korupsi-korupsi itu tentu sangat merugikan negara, merugikan rakyat Indonesia karena anggaran yang sudah dicanangkan oleh negara bukan terserap oleh rakyat tapi masuk ke kantong-kantong para pejabat-pejabat kita. Korupsi di Indonesia juga sulit teman-teman, ini asetnya untuk bisa direcovery. Karena kalau misalnya ada seorang terduga koruptor ya kabur ke luar negeri, maka asetnya tidak bisa disita oleh negara karena belum melewati jalur hukum yaitu pengadilan. Tapi dengan RUU perampasan aset teman-teman, negara hanya tinggal hitung-hitungan saja. Ini seorang pejabat gajinya cuma 20 juta, 30 juta ya. Tapi kenapa bisa punya aset ratusan miliar bahkan triliunan? Kan itu bisa dicari sumber pendapatannya, apakah ini logis? Kalau misalnya memang sebuah anomali, maka negara bisa dengan cukup mudah teman-teman merampas aset tersebut, dan inilah yang memang ditakuti oleh para pejabat-pejabat kita baik itu di DPR atau ya di kementerian dan juga lembaga. Kalau misalnya korupsinya terbongkar, ya otomatis teman-teman aset yang sudah bertahun-tahun dikumpulkan lewat jalur korupsi bisa dikembalikan oleh negara dengan sangat mudah seperti membolak-balikan telapak tangan. Hari ini kita mau mendengarkan dulu bagaimana respon dari salah seorang petinggi partai mantan penguasa pemenang Pilpres 2 periode yang mengatakan bahwa RUU perampasan itu tak ada gunanya. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Menurut Pak Ahok, kalau misalnya bisa disetujui RUU perampasan aset, apakah itu bakal menyelesaikan? Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset kalau oknum hakim mati lu, sogoknya lebih gila lu. Iya dong, gue rampas aset lu nih. Sekarang gue jadi penyidik nih ya, gue kasih tahu nih, ini cerita di negeri Antabaranta nih. Bukan di Indonesia ya? Bukan di Indonesia, bukan di komisi mana, Antabaranta nih. Gue ini komisi yang berantas korupsi nih misalnya gitu ya. Atau badan berantas korupsi lah. Atau badan perampas aset koruptor lah gitu ya. Nah, gue tangkap si A nih. Gue kasih, ini terjadi di negeri Antabaranta. Tangkap nih si A yang nyolong koruptor nih. Gue panggil nih. Gue udah punya dong daftar harta dia dong. Betul gak? Pasti gue udah punya nih. Gue tanya, lu mau gue sita semua harta lu? Panggil bini lu datang, atau panggil laki lu datang, anak lu datang, mantu lu datang sini. Mau gue sita semua? Atau lu tolong jual ke teman gue murah-murah, setengah harga. Daripada lu gak dapat. Yang udah keluar ke koran, mobil-mobil lu semua, gak bisa lagi nih. Tapi kan banyak juga tanah-tanah lu yang baru AJB nih. Belum ada sertifikat. Atau udah ada sertifikat nih. Terutama belum sertifikat ada buktinya kan. Yang ini gue sita. Yang ini, harta lu yang mana belum ketahuan, lu jual tuh. Apartemen lu, rumah lu, berapa ada emas lu semua, gue udah rampas nih. Ada pernah ngitung gak? Ada pernah terbuka gak? Harta yang dirampas dipakai kemana semua, emas segala macam. Itu gue bisa nekan itu orang. Lu jual sama teman gue itu ya. Udah ada tukang ngumpul tuh. Karena 20 juta bisa jualnya 5 juta nih. Gue sita. Lu daripada gak dapat duit. Itu bisa terjadi. Nah, lalu apa solusinya? Kita ini Pak SBY udah tanda tangan
ratifikasi di konvensi PBB melawan korupsi. Di situ dijadikan undang-undang hasil ratifikasi konvensi PBB tadi. Kalau saat itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, kalau nggak salah. Di situ ada prinsip illicit enlistment. Jadi ada penambahan kekayaan yang ilegal. Itu bisa disita untuk negara. Dan kenapa undang-undang itu belum bisa berfungsi? Jadi dalam pasal terakhir harus pelaksanaannya melalui PP, peraturan pemerintah. Kenapa PP itu butuh? Minimal ada satu list. Kalau kamu punya harta sekian, pajak yang lu bayar mesti sekian dong. Ya kan? Uang kamu sekian. Makanya di situ kita kasih tax amnesty. Dulu gue berpikir pemerintah kasih tax amnesty mau melaksanakan ini gitu loh. Pemutihan lah, yang udah kaya-kaya sudahlah, nggak apa-apa lah. Lu mantan koruptor nggak apa-apa. Lu juga belum tentu masuk surga juga kok. Lu juga belum tentu lebih bahagia juga kok hidupnya kok. Yang penting rakyat jangan lu bawa ikut susah. Lu belum tentu bahagia, lu belum tentu masuk surga, rakyat lu paksa masuk neraka, kira-kira gitu loh. Lu bikin susah, nggak fair. Lebih baik udah kita mesti belajar ikhlas. Lu makan tuh duit semua. Tapi tolong jangan bikin susah kita lagi. Nah itu nggak pernah keluar PP-nya. Padahal PP itu kalau keluar nggak usah undang-undang perampasan aset kok. Kalau menurut gua ya. Nggak dibuktiin aja. Kan itu buktiin. Atau kedua, kalau ngomong lagi perampasan aset undang-undang, selalu tuduh ya PDIP nggak mau nih ketua nih. Mayoritas pegang di Senayan siapa sekarang? Partai pemerintah tuh. Undang-undang dibikin presiden dan dewan. Kok nggak ada suara lagi? Kamu mau bikin gitu ya? Nah tuh kalau ada undang-undang itu pun kalau nggak mau perbaikin gaji, nggak mau pembuktian terbalik segala macam, hakim, oknum hakim bisa meres orang gila-gilaan ini. Apa ada hukuman mati? Lebih celaka lagi. Lu daripada mati mendingan semua harta lu kasih dong. Nah, terbukti oknum hakim terima duit. Yang pengen jaksel. Sampai ada 1 triliun lebih. Panitera bisa punya kaya gitu. Dia dalam testimoni bilang apa? Gue juga bingung orang percaya sama gue kan kasih duit itu banyak. Karena orang cenderung pengen bebas kan. Apalagi kalau hukuman mati lebih cepat lakuin apapun. Jadi bukan itu solusinya. Sekarang gitu deh, kalau mau niat baik, kalau menurut saya ya, boleh nggak sih APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga kayak gue lakuin di Jakarta dulu. Supaya gue ngerti nih, Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih? Pungutan-pungutan ini berapa sih? Jangan-jangan miliaran sebulan misalnya gitu loh. Ya mendingan kayak di Jakarta dulu. Kalau misalnya bener ya. Ya udah. Nggak ada lagi honor-honor beli barang. Nggak ada honor. Kerja ya kerja. Yang ada bonus per kinerja. Ada poin. PAD tinggi, bonus per poinnya tinggi. Waktu saya lakukan itu tuh Mbak. Baru kurasa tuh. Gue jadi gubernur jadi miskin. Tahu kenapa? Dia dulu, dia kebak daerah, gue kasih tahu nih. Kenapa bisa duitnya banyak? Datang cuap-cuap, bikin acara apapun, dimasukin lu sebagai pembina ketua, ada honornya bulanan. Tiap bulan orang keuangan datangnya terima duit, honor pak, honor pak, honor pak. Di bawahnya beranda tuh sekda, asisten, semua honor-honor semua. Pernah nggak rakyat tahu soal itu? Nggak tahu. Dia bilang gaji kecil nggak boleh naik demi rakyat, nanti naik gimana, semua ribut. Saya nggak butuh itu, saya butuh transparansi. Saya hapus semua Jakarta itu. Gue juga nggak terima. Anda dapat kinerja, aku nggak bisa berbasis kinerja dong. Gue juga nggak ada gaji ke-13. Yang lebih lucu lagi apa tau nggak? Gue ada bonus 10 kali gaji kalau berhasil mengut PBB. 90% dari Menteri Keuangan nih. Sama gue punya 10 kali gaji bonus kalau gue dapat dari PB1. Yang restoran lu makan, hotel itu loh. Berarti gue dapat 20 kali gaji dong. Nah, itu yang lumayan tuh. Gaji gue 7 juta lebih nih. 20 kali 150 juta. Karena makan semua ditanggung. Jadi gue 1 tahun punya 1,8 miliar dong.
anak gue sekolah agak mahal, 800 juta lah. Gue masih bisa deposito 1 miliar setahun. Terus kata om gue, gila lu jadi gubernur deposito 1 miliar lu udah bangga lu. Orang nyolong 1 T lu. Gue bilang, ya bukan bangga. Itulah sombongnya gue bilang. Gue dapat uang yang resmi, ini sombong gue. Lalu apa terjadi tau gak? Undang-undang berubah. PBB langsung disuruh pungut oleh daerah. Ya dong. Karena dipungut oleh gua. PBB 1 juga dipungut dari gua. Ada peraturan Mendagri mengatakan maksimal bonus hanya 10 kali gaji. Gua hilang 10 kali gaji. Iya. Begitu gua mau kok gak bisa deposito lagi? Kok tinggal 700-800 juta setahun sisanya? Kan bapak udah berkurang penghasilannya. Jadi begitu ada yang mau mecat gue jadi gubernur. Kan dia bilang kan mau pecat gue jadi gubernur gitu kan. Ya gue bilang kalau lu bisa pecat gue ya gue terima kasih lah. Gue keluar lah. Gue kerjanya gajinya gak cukup kok sebetulnya pas-pasan dia gak nyolong. Lu mau mecat gue ya gue terima kasih. Baik waktu gue kalah liat muka gue sedih gak? Biasa aja kan. Gue happy aja. Cuma memang nolong orang lebih banyak jadi pejabat. Waktu gue di Pertamina gue ngomong kok. Suruh gue Pertamina tadi suruh gaji dirut kan. Oke, bonusnya berapa? Kalau gue bisa kasih untung 5 miliar dolar boleh gak 50 miliar? Ada aturannya. Oke, gue mau. Profesional dong. Mainin demo. Jangan jadi dirut dulu ya. Demo nih, jadi komut. Lama-lama udah 3 tahun gue mulai sadar nih. Gak serius gue jadi dirut. Ya udah gue pura-pura ngomong gue gak mau jadi dirut deh. Padahal gue pengen jadi dirut. Gajinya 45% jadi 100% kok. Terus gue bisa selesaiin banyak hal. Yang gak mau ngasih gue. Ya gue mesti tahu diri. Gue bilang gue mau jadi dirut deh. Kayak gitu aja. Jadi gak ada niat. Gak ada niat untuk perbaiki menurut gue gitu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari salah seorang petinggi PDIP, Bapak Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang mengatakan ya RUU perampasan aset ini masih belum diperlukan atau masih banyak celah untuk disalahgunakan. Kita berharap teman-teman, baik atau buruknya RUU ini mudah-mudahan kalau misalnya disahkan bisa membantu para penegak hukum memberantas tindak pidana korupsi. Jangan takut kalau misalnya para pejabat ini memang tidak melakukan korupsi, karena ya negara juga tidak akan teman-teman merampas aset tanpa hal-hal yang memang dibenarkan oleh hukum. Jadi kalau misalnya orang yang memang tidak salah tidak akan takut terhadap RUU perampasan aset, bahkan bakal mendukungnya seperti Pak Prabowo, seperti Pak Mahfud MD yang mendukung RUU perampasan aset karena memang tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kalau misalnya teman-teman, ada seorang pejabat yang mengatakan bahwa RUU ini bisa disalahgunakan, bakal menjadi alat untuk pemerasan, bisa kita pertanyakan, apa Bapak dulu pernah melakukan tindak pidana korupsi sehingga bisa mengatakan seperti itu? Karena ya kalau misalnya pernah teman-teman ada pejabat yang melakukan korupsi, pasti bakal menolak RUU tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah RUU ini memang harus disahkan atau mungkin ya tidak usahlah karena koruptor mending kita perkembangbiakan biar makin tumbuh di Indonesia, makin menjamur lah. Tulis pendapat kalian teman-teman di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.